Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Karam Al-Ustadz Muhammad Rasyid Ridho selaku pemateri pada dan juga bunda-bunda solihah serta teman-teman yang kami banggakan. Seperti biasa, sebelumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita masih diberikan nikmat karunia dan juga hidayahnya sehingga kita bisa kembali bersama-sama melakukan aktivitas setiap sore Jumat untuk belajar. Kemudian bersalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik Bunda dan juga teman-teman yang saya sayangi, seperti biasa kajian berbagi kita akan diawali dengan pembacaan tasim. Untuk minggu ini kita lanjutkan dari Quran surah Al-A'la ayat 13 sampai 15. Silahkan dibuka Al-Quran surah Al-A'la ayat 13 sampai 15. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Rasyid Ridho untuk memimpin kajian tasim pada surat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa salamun ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kakak abang sekalian, ayah bunda, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Supaya kita lebih terasa berada di lingkungan kita semuanya, saya menghimbau untuk tetap menghidupkan mikrofon ataupun juga menghidupkan kamera, kecuali sekiranya berada di tempat-tempat yang memang privasi atau lagi di kamar mandi atau apa. Tapi kalau bisa hidupkan kamera sehingga interaktif kita lebih tenang. Masuk juga nanti kalau misalnya diminta kita coba bareng-bareng. Maaf Ustaz, putus. Suara saya putus. Putus. Jelas. Oke, sebentar. Ini jaringan saya full ini. Yang lain putus juga. Lancar Ustadz, lancar. Oh, punya saya kali ya, lagi trouble. Baik, kita lanjut ya. Kakak abang, ayah bunda sekalian, saya bersyukur sore hari ini adalah sore hari rutinitas kita. Kegiatan ini bukan seminggu 2 minggu, tapi sudah berlangsung selama berapa bulan. Konsep dari berlangsungnya kegiatan itu adalah keistiqomahan dan kesungguh-sungguhan. Nahdlatul Ulama bisa berdiri kurang lebih 96 tahun karena keistiqomahan para pendirinya dan para ulama yang berada di dalam, termasuk juga organisasi Muhammadiyah, organisasi apapun itu. Maka bukan tentang seberapa banyak ayat yang kita dapat dalam satu waktu, tapi seberapa banyak waktu yang kita sediakan untuk satu ayat. Semoga kita lebih bisa meluangkan waktu kita untuk peduli kepada Al-Quran, karena yang benar-benar jadi sahabat kita nanti Al-Quran. Harta
tidak akan menemani kita. Kecuali memang itu sudah kita berikan di jalan yang bernama sedekah jariah. Anak cuma bisa menangis di atas kuburan, ibu hanya bisa menangis ketika anaknya pergi, tapi ada sesuatu yang bisa menemani kita, menjadi pelindung kita. Selain syafaat Rasulullah adalah Al. Maka kalau tidak sempat setiap hari, 3 hari sekali, 4 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sempatkan kita untuk berinteraksi. Kita jadikan Al-Quran itu hidup. Pekan lalu, 2 minggu lalu kita udah bahas tentang urgensi tolong menolong. Masih ada yang ingat? Minggu lalu judulnya apa? Rahasia doa dibalik rahasia dibalik doa yang belum terkabul. Nanti yang belum sempat ikut taklim pada pekan lalu bisa ngecek di YouTube PKCK. Itu sudah diposting di sana. Baik, kita buka bareng-bareng surah Al-A'la. Ayat berapa tadi kata moderator? 13 sampai 15. 13 sampai 15. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng dan doa-doa yang lain. Boleh dihidupkan mikrofonnya. Wahid sini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Baik. Ayat 13 sampai 15 ya. Baik. Kakak abang ayah bunda, boleh saya berikan kesempatan siapa yang ingin memimpin ayat tersebut. Misalnya ada yang pengen ngambil ayat 13, 14 dipimpin untuk dibaca, nanti kita tinggal ikut, nanti saya bedah di situ. Siapa yang pengen ngambil ayat 13? Saya Ustaz. Baik, Bunda Lili. Ayat 14, siapa yang pengen ngambil? Ayat 14, siapa yang pengen ngambil? Saya Ustaz. Baik, Kak Sylvia Nafais. Terakhir, ayat 15, siapa yang pengen ngambil? Ayat 15. Bunda Al bisa ayat 15? Oke, siap. Oke. Kakak abang pengurus PKCK mohon diajak teman-teman semuanya yang berkesempatan hadir untuk hadir ya. Oke, kita mulai. Saya mulai ta'awusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ayat 13-nya dipimpin. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya, baik. Bareng-barang hidupkan mikrofonnya. 1, 2, 3. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Apa artinya ini? Selanjutnya dia
Di sana dia tidak Sana mati tidak dan Selanjutnya di tidak sana pula tidak hidup. mati dan tidak pula hidup. Oke. Sebenarnya pengen satu ayat dibahas tafsirnya nanti kemudian, tapi terlalu panjang. Kita hanya belajar tahsinnya saja. Nah, nanti kalau untuk belajar tilawahnya itu nanti nama kegiatannya gebetan. Itu linknya kegiatannya juga di-share. Nanti yang ngajarin Ustazah Mirna. Beliau memang basicnya di tilawah karena beliau juga sering menjadi peserta sampai kabupaten, sampai provinsi. Nah, jadi kalau mau belajar tilawahnya nanti boleh masih di surah Ali Imran tentang ayat-ayat boleh dipakai untuk acara Maulid Nabi, untuk acara-acara keislaman. Nah, itu boleh. Nanti sebulan itu ada 4 kali. Jadi pekan pertama, pekan ganjil ya, atau minggu ganjil itu untuk pemberian materi. Dibuka nanti di YouTube sudah ada materi yang PKCQ bikin. Nanti di minggu genap itu baru kita praktekkan. Nah, ini Zoom. Jadi nanti kita ikut semua kegiatan-kegiatan PKCQ. Saya juga lagi berusaha ini mengundang materi yang skala nasional. Insya Allah nanti akan dibuatkan webinar nasional. Semoga nanti kalau bisa di bulan November atau di bulan Oktober kita bisa ikut bareng. Nanti juga ada kesempatan pengen yang jadi sponsorship, yaitu bidang usaha yang ingin mensupport, yang ingin menjadi sponsor untuk acara tersebut, ataupun menjadi supporter, yaitu organisasi ataupun lembaga yang ingin mendukung acara kita, ataupun yang nanti ada media partner. Kalau tahun lalu kita ngundangnya kan Ahmad Fuadi, Ustaz Ahmad Fuadi, penulis novel Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara. Insya Allah nanti rencana kita adalah seseorang yang pengen kita. Jadi nanti diramaikan dari sekarang ya kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita sudah terbiasa nanti dengan semua kegiatan PKC. Summa. Baik, kita kembali ke ayat 13. Summa. Apa hukumnya mim yang bertasydid? Gunnah. Summa. Gunnah. Nah, ingat gunnah. Bagaimana kita latihan gunnah? Masih ingat dulu ketika kita belajar bareng-bareng? Masih ingat? Inna kubawwakan ayyam. Itu latihan untuk gunnah. Ya. Oke, gunnah itu hurufnya ada 2. Mim dan nun yang bertasydid. Dibaca 3 harokat. Penyebutan fa jangan digigit tapi di ujung lidah. Fa, ada angin yang lewat di antara gigi atas dan lidah kita. Summa, summa, sum, jangan sum, jangan syum, jangan sum. Tapi summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa. 3 harokat ya. La, apa hukumnya la? Matabi'i. Matabi'i. Matabi'i itu kaidahnya bagaimana? Apabila ada alif sebelumnya berharokat fathah, ada iya sukun sebelumnya berharokat Kasroh. Domo. kasroh, ada waw sukun sebelumnya berharokat Doma. dhamma. Nah, itu termasuk matabi'i. Kita ingat berarti. Matabi'i kalau ada setelahnya bertemu dengan hamzah dalam lain kalimat, tidak satu kata disebut mad jaiz munfasil. Kalau satu kalimat illa ma sya'a. Sya'a itu satu kalimat. Ayat 7. Itu mad wajib Mutasil. muttasil. Kalau wajib muttasil, ingat ittasala yattasilu, bersambung. Kalau munfasil tidak bersambung. Sama bi gunnah dengan dengung, bila gunnah tidak dengung. Itu ya, itu kaidah-kaidahnya. Apa kaidahnya? Ini bertemu ini maka jadinya ini. Oke, selanjutnya yamu, apa hukumnya yamu? Matabi'i. Matabi'i lagi. Tu fi apa hukumnya fi?
Matabi'i. Matobi. Matobi'i. Ini lengkap ini contoh-contoh matobi'inya. La matobi'i. Alif sebelumnya fathah. Yamu matobi'i. Wow. Sukun Wow. sebelumnya dhamma. Fi ya sukun sebelumnya kasrah. Ini lengkap ini contoh-contoh matobi. Ha apa ha? Hukumnya Matobi'i. matobi'i. Wala hukumnya apa? Matobi'i. Matobi'i. Ingat ya. Yah haknya tipis, jangan ya. Tapi ya, ya, gitu ya. Ya. Kemudian ianya kembali lagi itu mad asli atau disebut juga sebagian orang bisa nyebut juga mad tabi'i ataupun mad asli. Ya, dibacanya 2 harakat. Oke, kita baca bareng-bareng. Summa la yamutu fiha wa la yahya. 1, 2, 3. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini ayat-ayat yang sering kita dengar seperti yang saya sampaikan sebelum Jumat kita dengar ya. Kemudian Idul Adha kita dengar, Idul Fitri kita dengar. Nah, ini surat yang sering dibaca untuk sholat di sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sunnah membaca ayat. Oke, ada 2 atau 3 orang yang pengen mencoba ayat 13 dipraktekkan. Siapa? Silakan. Baik, oke udah 1. Silakan. Siapa lagi? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Oke, bagus. Selanjutnya siapa lagi? Ada? Oke, kita lanjut ke ayat 14 ya. Ayat 14. Siapa tadi yang memimpin? Ayat 14. Bunda Erna bukan tadi. Bukan. Kak ini ya. Kak Silviana Faiz ya, ayat 14. Iya, ayat 14 yang mimpin. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Qad aflaha man tazakka. Baik. Qad aflaha man tazakka. Wahid, isnan, thalatha. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Baik. Qad dalnya itu qalqalah apa? Qalqalah sughra. Sebutkan huruf-huruf qalqalah sughra. Ba, jim, dal, qaf. Baju di toko. Nanti kita ingatkan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum tahu. Nah, kita kasih tahu supaya nanti generasi setelah kita baca Qur'annya juga bagus. Kita yang mengajarkan ini menjadi amal jariah. Karena setiap sholat dia pakai, setiap dia ketemu qalqalah dia pakai. Ya, qad'af ini jangan hanya di sughra saja. Kubronya kadang lupa. Nah, ini saya selalu ingatkan. Kubro apabila ada huruf qalqalah di akhir kalimat yang sukun. Nah, ini termasuk kubro. Nah, di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, bacanya harus dipantulkan. Nah, surah Al-Lahab cuma ayat pertama saja yang ditahan dan dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, setelahnya tidak ditahan dan tidak ditahan, cuma dipantulkan saja. Karena cuma ayat pertama ya yang bertasydid. Jangan sampai lupa. Dipraktekkan. Nah, biasa juga surah Al-Insyirah. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Lupa kalau kubur. Baca yang sempurna. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sempurna bacaan.
tahsin, memperbaiki, pernahkan. Ya, baik. Selanjutnya qad af. Nah, dalnya jangan jangan da, tapi bad. Lembut da-nya itu ya. Qad aflaha man tazakka. Bukan qad. Qalqalah sughronya juga bukan qad. Bukan tebal ya, lembut saja. Kemudian aflaha man. Aflaha. Haknya diperhatikan. Jangan terbaca aflaha. Aflaha. Tapi qad aflaha man tazakka. Oke. Man. Ya. Nun sukun bertemu dengan ta, persiapkan samar-samarnya itu masuk, persiapkan ke huruf ta. Man tazakka. Jadi bukan mang ya, tapi man tazakka. Zalnya zal tebal. Tazakka. Setiap ada tasdid ditahan, dipantulkan. Tazakka. Setiap ada tasdid ya. Iya. Rabbil, jangan rabbil. Tazakka, tapi tazakka. Rabbil. Iya. Sabbihis. Harus ditahan dan dipantul. Tapi jangan ditebalkan ini kaknya. Tazakka, jangan sampai. Tazakka. Nah, terakhirnya ada mad asli. Boleh kita baca bareng-barang? Wahid istani thalatha. Qad aflaha man tazakka. Baik, 2 orang atau 3 orang, siapa yang mencoba? Siapa yang mencoba? Silakan. Saya coba Ustaz. Silakan. Yang tadi 14 itu ya Ustaz. Qad af ya. Iya, betul. Qad aflaha man tazakka. Baik, qad aflaha man tazakka. Selanjutnya siapa yang ingin coba? Saya Ustaz. Silakan Bunda. Qad aflaha man tazakka. Baik. Kita baca bareng-bareng. Qad aflaha. Haknya fasihkan. Qad aflaha man tazakka. Ini saat kita potong-potong biasanya kita lancar. Nanti ketika kita coba dalam sholat kadang tidak terlalu jelas. Maka saat kita latihan difasihkan, nanti insya Allah ketika sholat, ketika kita baca sudah terbiasa dengan fasih. Qad aflaha man tazakka. Bareng-bareng. Wahid isani thalatha. Qad aflaha man tazakka. Baik. Ayat terakhir siapa yang memimpin tadi? Udah al ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Baik, wa za-nya za kecil di ujung lidah. Wa dzakaras, ra-nya ra tebal. Wa dzakaras ma rabbih fasalla. Rasmihi ras. Nah, ada fathah, setelahnya ada alif. Tidak jadi matomi'i karena setelahnya ada sukun. Nah, ra-nya itu, alifnya itu dianggap tidak terbaca, itu di atasnya itu ada tanda. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Rabbihi. Rabbihi apa hukumnya itu? Di Al-Qur'annya mungkin beda-beda. Ada itu tidak termasuk mad silah. Mad silah itu apabila dhammah, ya, dhammah.
setelahnya ada alif jadi mad silah tawilah. Hak dhamir itu hak bulat ya. Innahu ayat 7 itu mad silah qasirah. Kalau mad silah tawilah lahu akhlada. Surah Al-Lahab. Hak dhamir dhammah ya. Hak dhamir berharokat dhammah setelahnya ada alif. Nah itu mad silah tawilah. Tapi kalau bihi ini penulisannya saja ada yang iya-nya kecil. Nah, kalau di Al-Qur'an saya ini iya-nya kecil. Ada yang iya-nya itu besar. Nah, ada yang sempurna ya, tapi itu kaidah penulisan saja. Atau mungkin ada yang penulisannya rabbihi di bawah haknya itu ada alif kecil atau harokat alif kecil. Nah, itu juga termasuk panjang. Jadi ini masuknya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Berapa harokat mad tabi'i? 2 harokat. Fasalla ma'asi. Fasalla. So, perbaiki penyebutan huruf so. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Jangan so pakai S, tapi so. So. Fasalla. Tebalkan mulut. Fasalla. Itu ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Tebal. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Rabbih bertasydid ditahan kemudian dibaca lagi. Ya, baik, kita coba bareng-barang. Wahid isni salasa. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lagi baca bareng-barang 1 2 3. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Baik, 1 atau 2 orang siapa yang pengen coba? Satu 2 orang siapa yang pengen coba? Baik, kalau tidak ada nanti saya pimpin dari basmalah, dari ta'awuz dan basmalah, Bunda Lili, kemudian Kak siapa tadi namanya? Sylvia. Ya, Kak Sylvia dan Bunda Al. Nah, nanti melanjutkan bacaannya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. Ayat 15. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Marabbihi 2 harakat saja. Kita baca bareng-barang dari ayat pertama sampai ayat 15 ya. 1 2 3 dari ta'awuz bareng-barang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا لا يموت يموت فيها فيها ولا ولا يحيا يحيا قد قد أفلح أفلح من من تزكى تزكى وذكر وذكر اسم اسم ربه ربه فصلى فصلى صدق صدق الله 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 العظيم. العظيم. Baik, sampai ayat 15 tahsin kita ditandai, dicatat. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Dan Allah jami'an. Saya kembalikan kepada Kak Cindy selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Semoga ilmu yang disampaikan dapat menambah wawasan kita dan selanjutnya bacaan kita semakin lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita masuk sesi dokumentasi. Kepada Bunda dan juga teman-teman diharapkan agar segera mengaktifkan video atau kameranya ya. Untuk Kak Ais, Bunda Al, Kak Atina Dinar, Dewi Suciani, Bunda Erna, Kak Mariani, Teti, Yuli Lestari, dan tolong dihidupkan kameranya karena akan didokumentasikan. Sekali lagi untuk Bunda dan juga teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan. Oke, kita mulai. Hitungan ketiga, siapkan senyum terbaik Bunda dan juga teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya masih ditunggu ya. Kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Uda dan juga teman-teman. Selanjutnya kita masuki materi kita pada sore hari ini dengan judul Hak Seorang Muslim kepada Muslim Lainnya. Nah, materi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz kita yang luar biasa, Ustadz Muhammad Rashid Ridho. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Maka abang ayah bunda sekalian, manusia tidak lepas dari sikap tolong menolong karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya membutuhkan satu sama lain. Tidak pula semuanya diberikan kelebihan. Allah pandai jahit. Kalau semuanya pandai jahit, siapa yang pintar membuat nasi padang sehingga kita tak bisa menikmati nasi padang? Maka manusia dititipkan keterampilan pada dirinya masing-masing sehingga bisa menjadi kesempurnaan untuk orang lain. Seseorang tidak semuanya pandai mengolah sesuatu. Bagi dirinya biasa saja, tapi bagi orang lain adalah suatu kebutuhan. Maka pada sore hari ini kita akan bahas sedikit ya, hak seorang muslim terhadap muslim lain. Maka di antara rizki kita, ada rizki orang yang wajib kita keluarkan berupa zakat. Ataupun zakat pun ada zakat fitrah, zakat mal, itu wajib dikeluarkan zakat. Ataupun emas dalam jumlah berapa wajib dikeluarkan.
harta barang ternak sudah masuk sampai nisabnya, harus kita keluar. Nah, maka siapapun kita yang sedang berinvestasi dalam bentuk emas, dalam bentuk harta benda kita, dalam bentuk tanah yang berhektar-hektar, kalau sudah masuk nisabnya, maka keluarkan. Termasuk gaji. Kalau dalam sebuah negara ada yang bertanggung jawab tersebut, bernama Basnas, Badan Ambil Zakat Nasional. Kalau LAS, lembaga ambil zakat, ini biasa dibentuk oleh perseorangan. Nah, perseorangan ini ditunjuk ataupun nanti disahkan oleh lembaga pemerintah. Entah itu yang melantiknya adalah Kemenak ataupun. Maka kakak abang sekalian, apa-apa yang menjadi hak yang belum kita salurkan, yang belum kita tunaikan, segera tunaikan. Karena hak seseorang yang ada pada diri kita yang tidak kita tunaikan akan ditagih. Kalau kita ditagih sesama manusia itu masih biasa. Tapi kalau kita ditagih di depan Allah, sedangkan kita tidak punya apa-apa, kita miliknya, kita mau berikan apa lagi? Kita sudah tak bawa harta, kita sudah tidak bawa sesuatu pun, mulut mata kita sudah dikunci, kemampuan kita sudah tak bisa, kita lagi di ruang persidangan, bagaimana lagi kita ingin menunaikan hak? Maka sebelum kita tidak mampu menunaikan hak kita, kita tunaikan hak kita dari sekarang. Dalam kitab Bulughul Maram itu, kalau adik-adik kelas saya mulai belajar Bulughul Maram itu kelas 3 KM. Nah, ada ini kalau tidak salah nomornya 51. Nah, penjelasannya bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sittun. Ada 6 ya. Hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Maka apa saja? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan apa saja hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Saya pengen tanya nih kepada kakak abang, ayah bunda, kita interaktif, proaktif. Silahkan menjawab kira-kira apa hak muslim yang ada 6. Siapa yang bisa kasih tahu? Masing-masing satu saja misalnya. Ada yang tahu hak muslim terhadap muslim lainnya? Bunda Al, Bunda Erna, Bunda Lili, ataupun kakak-kakak yang lain? Ada yang tahu hak muslim terhadap muslim lainnya apa saja? Memenuhi undangan, Ustaz. Ya, memenuhi undangan. Itu termasuk hak muslim. Jadi kalau misalnya Kak Cindy memberikan kita undangan, kita wajib hadir. Maka hadir itu pun dikategorikan sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu hadir, maka sampaikan lewat pesan. Nah, kalau kita mampu untuk hadir, maka datang. Karena haknya adalah datang. Jadi tidak haknya membawa bingkisan gitu. Itu kerendahan hati yang kita ingin bawa. Tapi kalau kita mau bawa itu lebih bagus lagi. Jadi kalau kita ada dapat undangan, wajib datang. Entah undangan nikah, entah undangan undangan doa selamat, entah undangan saya mau wisuda, entah undangan saya mau acara akikah. Nah, kalau kita lihat sekarang di kampus-kampus sekarang ini lagi musim wisuda ya, di kampus sekarang. Saya baca di status seorang kiai gitu ya. Beliau candanya ini luar biasa menampar. Menamparnya mengatakan bahwa sekarang itu di kampus-kampus lagi musim wisuda. Kalau wisuda masih bawa orang tua itu namanya ngambil rapot. Jadi kalau wisuda itu paling enggak sudah bawa seseorang. Kalau masih bawa orang tua namanya ngambil rapot. Nah, makanya biar tidak terlalu seperti ngambil rapot, nah teman-teman seangkatan, segeng, sekelompok diundang biar tidak seperti ambil rapot. Nah,
Kalau saya waktu S1 kemarin ngambilnya tidak seperti ambil raport. Orang tua datang, teman-teman juga datang. Jadi nggak seperti ambil raport. Nah, jadi perlu difikirkan dari sekarang. Yang mau wisuda, jangan sampai nanti wisudanya seperti mengambil raport. Wisuda seperti mengambil raport itu ya ditemenin orang tua. Jadi apa bedanya kita dengan anak SD, anak SMP, anak SMA kalau misalnya wisudanya ngambil raport. Maka tunaikan hak tersebut, kita pun sebagai temannya, tunaikan juga hak dia. Di wisuda itu kalau tidak mau seperti ngambil raport berarti harus bawa tentengan. Tentengan, teman. Saya nggak bilang gandengan, saya bilang tentengan. Baik, kakak abang sekalian, salah satu hak-haknya tadi adalah memenuhi undangan. Ada yang lain selain memenuhi undangan? Menjenguk orang sakit, Ustadz. Menjenguk orang sakit. Ini termasuk hak muslim juga ini, menjenguk orang sakit. Ini sudah terjawab 2, berarti tinggal 4 lagi. Apabila ada yang sakit, maka menjenguklah. Tapi memang tidak semua kita ini dalam keadaan sekarang ya, tidak semua rumah sakit mengizinkan kita untuk melihat ataupun menjenguk itu penjaga itu sudah harus ada vaksin sampai vaksin 3 ataupun orang yang keluarga terdekat saja yang boleh menjaga. Maka mungkin menjenguk ini bisa digantikan dengan kata lain, berkirim pesan, mendoakan. Ada yang sakit, kita ada forum, ada grup, sampaikan ini teman kita lagi sakit, kita doakan. Kita tidak bisa hadir, paling tidak doa kita hadir, apalagi misalnya bingkisan kita hadir. Dan sebagai muslim ini ada lagi hadisnya, al muslimun lil muslimin kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Ya. Dalam hadis lain, muslim satu dengan muslim lainnya itu bagaikan sebuah tubuh. Apabila satu sakit, maka semuanya merasakan sakit. Maka di antara tugas kita menjenguk, tugas kita mendoakan, tugas kita mengucapkan, juga kita merasakan apa yang saudara kita rasakan. Sakit itu bukan hanya sakit masuk rumah sakit. Dia lagi sedih, dia lagi galau, dia lagi dapat musibah, dia lagi banyak hutang, termasuk tugas kita untuk memenuhi kepedulian kita terhadap mereka. Oke, dia sakit, kita wajib menjenguk. Nah, apalagi hak-hak muslim lainnya? Itu baru 2, 4 lagi. Mengurus kematian. Mengurus kematian, betul. Ya. Mengurus kematian. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau yang setelah meninggal itu bisa mengurus dirinya sendiri, lari satu RT. Lari itu rumah pun pada lari. Maka itu ketika jasad kita sudah tak lagi mampu mengurus, begitulah Islam mengatur, maka yang mengurus adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup pun harus bisa menjaga apapun kelebihan dan kekurangan si mayit. Tak boleh diceritakan. Nah, begitu mulianya Islam mengajarkan bahwa hak seorang muslim itu, kalaupun sudah meninggal, ada aibnya sana sini, tak boleh diceritakan. Apalagi ini yang tukang memandikannya. Ya, jangan sampai menceritakan, ada ini, ada itu. Seperti ini, seperti ini. Maka jaga. Saat kita sudah tidak mampu membela diri kita, maka kita sebagai orang yang mengurusi si mayit harus menjaga. Di antara sunnah menguruskan mayit itu ada lagi, apa itu? Menyegerakan. Jadi 3 yang harus disegerakan. Pertama adalah panggilan Allah harus disegerakan. Yang kedua adalah mengurus mayat. Yang ketiga adalah pernikahan. Itu 3 yang harus disegerakan. Maka dari hak-hak muslim ini ada cabang-cabangnya lagi. 3 ini apabila orang sudah meninggal jangan sampai dibiarkan lama-lama. Tentunya Islam beda dengan agama-agama yang lain. Mungkin agama yang lain ada ini dan ada itu, kemudian diformalinkan dulu. Tapi kalau Islam harus segera dituntaskan. Begitu dia meninggal, kecuali memang ada wasiat-wasiat dari keluarganya yang harus ditunaikan. Misalnya anak cucunya masih pengen datang ataupun. Tapi kalau misalnya itu terlalu lama, tidak sempat lagi, harus disegerakan. Nah, karena jangan kecuali tadi ya, kecuali memang ada waktu-waktu yang
waktu-waktu tertentu yang harus segera ditunaikan. Misalnya ada wasiat-wasiat tertentu. Tapi kalau tidak ya sudah. Nah, dua yang meninggal dari keluarga saya termasuk nenek dari ibu. Saya dua-duanya memang saya ada wasiat pesankan kalau saya menyolatkan dan saya mengazankan. Itu pun memang ketika memang kebetulan meninggalnya sore. Nah, sore saya kejar beli tiket, nggak kekejar, ketinggalan pesawat karena macet. Habis itu pagi-paginya habis subuh penerbangan, sebelum zuhur sudah sampai, sehingga habis zuhur pukul 1, pukul 2 sudah bisa langsung dikebumikan. Kemudian apa lagi? Ini baru 3. Ada ini lagi. Ada 3 lagi. Apa? Mengucapkan salam, Ustaz, ketika berjumpa saudara. Memberikan salam. Hak-hak muslim lainnya bukan hanya terhadap memberikan kepedulian satu sama lain. Tapi jadi hak kalau kewajibannya itu memberi, kalau hak ini kita terhadap saudara kita. Kalau kewajiban itu lebih kepada diri kita. Jadi kalau kita bertemu, orang itu memiliki hak untuk kita berikan salam. Jadi kita yang memberikan salam ya. Kemudian orang tersebut memiliki kewajiban untuk menjawab salam dari kita. Salam ini dalam versi modern, sebentar. Memberikan salam dalam versi modern ini tidak harus saat kita bertemu. Nah, kalau saya pernah sampaikan, kalaulah memberikan memutus tali silaturahim di zaman now ini, bukan saja kita tidak mau ngobrol, bukan saja kita tidak mau berkomunikasi, bukan saja kita tidak mau membangun bersilaturahim ke rumah orang tersebut, tetapi keluar dari grup, tidak pamit, kemudian memblokir orang, itu termasuk memutuskan silaturahim versi zaman now atau versi zaman modern. Karena salah satu alat untuk kita komunikasi yang paling mudah sekarang tanpa harus mengunjungi orang tersebut, misalnya kita berada di Jakarta, orang tersebut berada di Surabaya, adalah dengan komunikasi. Maka memutuskan tali silaturahim via media sosial itu termasuk memutuskan tali silaturahim. Maka biasakan mungkin kalau sebelumnya kita sudah mengucapkan salam, ya kita tidak mengucapkan salam lagi. Tapi kalau misalnya belum, biasakan kita mengucapkan salam. Ataupun ketika ada yang memberikan salam itu hak dia, hak teman-teman yang berada di grup. Tapi kewajiban orang yang berada di grup itu wajib memberikan salam. Nah, urutan pertama dari hak muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama itu adalah salam. Karena memang ada kejadian miris di zaman kita sekarang, salam itu perspektifnya apabila ketemu itu wajib kita wajib mengucapkan. Tapi kalau dalam keadaan kita berada di media sosial, ada yang mengucapkan salam, kita acuh tak acuh. Maka ingat, wajib ketika kita tidak mengerjakan, maka kita berdosa. Kita sudah melihat, kita sudah membaca, kita sudah menyimak, kita sudah terlihat, maka jawab salam. Orang tersebut sudah memberikan haknya kepada kita. Maka kita tunaikan kewajiban kita untuk mengucapkan salam. Ya, di dalam Al-Quran itu ada ayatnya yang menyatakan bahwa kalau kita diberikan salam, maka jawablah salam yang semisal. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Idza huyitum bi tahiyyatin, apabila ada seseorang yang memberikan salam kepadamu. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsanu minha, maka berikanlah yang lebih baik darinya.
atau semisal dengan. Contoh saat orang misalnya Assalamualaikum, WRWB. Berikan salam semisal darinya ataupun yang lebih baik daripadanya. Ataupun orang yang memberikan salam Assalamualaikum A.WR.WB gitu. Berikan salam yang semisal dengannya. Semisal itu maksudnya paling tidak sesuai dengan kaidah yang benar dan bacanya bisa dibaca. Assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Atau mau lebih bagus itu lebih bagus. Assalamualaikum, jawabnya mau lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikan semisal dengannya atau lebih baik dari. Nah, maka kalau di bawahnya bagaimana? Kalau di bawahnya itu ada rasa nggak enak sebenarnya. Masa misalnya saudara kita nih dalam dunia sosial bertetangga, dia berikan kolak apa ya, pisang, singkong. Kita balikin piring, itu kita cuma balikin aja, nggak kita cuci. Udah nggak ngasih, udah nggak dibalikkan, kemudian udah dibalikkan, kemudian tidak dicuci. Ini kan tenggang rasa, soal tenggang rasa. Jadi kalau kita diberikan, paling nggak berikan semisal atau lebih baik. Kecuali memang yang memberikan itu, ini aja nggak apa-apa, nggak usah dicuci. Kita buru-buru, soalnya mau misalnya nampan ini mau diberikan kepada yang lain, itu permintaan. Tapi biasanya kita dalam berkehidupan sosial biasa besok ya piringnya kita balikkan, nah biasa kita isi lagi dengan kue. Tapi kembali lagi dengan kemampuan kita. Paling tidak balikkan dalam keadaan bersih. Syukur-syukur bisa dibalikkan dalam misalnya diberikan buah tangan yang lain. Ini penting. Maka jangan sekali-kali kita tidak memberikan hak kita, nanti suatu saat di akhirat ditagih oleh Allah. Biasakan memberikan hak orang, orang juga akan memberikan haknya untuk kita. Jadi jangan lupa di grup itu juga penting. Ketika ada yang salam, jawab. Ketika ada yang bertanya, kita informasikan. Itu merupakan hak sesama muslim yang harus kita tunaikan. Selanjutnya, tadi sudah ada yang apabila ada yang undangan, apabila ada yang meninggal, apabila ada yang sakit, apabila ada yang memberikan salam. Apalagi hak? Berarti sudah ada 4 ya, 2 lagi. Apalagi haknya? Memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat. Memberikan nasihat adalah kewajiban. Tapi kalimatnya aja adalah wa idzastansohaka fansahhu. Artinya kalau dia datang minta diberikan nasihat, kita kasih nasihat. Ini hubungan antara hak muslim dengan muslim lainnya. Tapi kalau antara keluarga, jangan tunggu diminta nasihat baru kita menasihati. Itu kewajiban kita. Antara ibu dengan anak, anaknya nggak sholat, itu suatu kewajiban ibu. Jangan tunggu, Mak, aku tak sholat. Mama nasihatin aku. Jangan. Beda lagi konteks. Nah, tentu dengan teman kita juga harus tahu. Teman kita lagi baik-baik saja, teman kita lagi dia tidak minta dinasihatin, kita nasihatin, ini bisa menimbulkan sesuatu yang nggak enak nanti. Yang nggak enak maksudnya apa? Ketika teman kita ini tidak mau ataupun lagi tidak butuh dinasihatkan kita, kerjaan kita itu nasihati orang saja. Nah, ini adab dalam nasihat menasihati. Adab nasihat menasihati bagaimana? Nasihatlah dengan cara yang baik. Bagaimanapun tanggapannya kepada kita, ya kita harus tetap memberikan nasihat yang baik. Karena orang yang tidak merugi itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi menasihati orang ini juga harus memakai waktu yang tepat, cara yang baik, dikondisikan dengan cara yang baik juga. Sesuatu yang baik tidak diorganisir dengan baik, maka disebut tidak baik. Nah, kita memberikan nasihat kepada orang tua ataupun kita sebagai teman memberikan nasihat dengan marah-marah juga tidak baik. Maka nasihatkan dengan cara baik. Tapi memang ada orang yang harus dinasihati itu dengan cara yang syadid, ya, yang tegas, baru dia bergerak. Contohnya saja dalam kehidupan rumah gitu kan, ada anak itu misalnya susah banget misalnya disuruh makan, susah banget disuruh tidur main HP, atau susah banget
adik jangan lari-lari nanti jatuh misalnya gitu kan. Itu kan memang harus ada ketegasan. Ketegasan itu tergantung bagaimana orang itu mendidik sebuah keluarga dan anak. Maka apabila ada yang meminta kita nasihat, berikan nasihat tersebut. Tapi ingat, tugas kita bukan hanya untuk saat diminta, tapi sesama muslim kita memang harus saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam keadilan. Itu sudah 5. Satu lagi. Apa kewajiban muslim satu? Apa hak muslim satu lagi? Ada yang terlupa? Menutupi aib, Ustaz. Menutupi aib. Ya, bisa, itu termasuk kewajiban. Selain itu, nih saya bocorkan Arabnya. Fa iza atosha fahamidallahi fashammithu. Apa? Ketika ada yang bersin, fa iza atosha fahamidallah, maka ucapkan alhamdulillah. Fashammithu, maka kita yang mendengar fashammithu, jawab. Ya hamarku. Dalam keterangannya itu di dalam footnote-nya itu yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin tadi jawab lagi. Apa jawabnya? Yahdikumullah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Balakan. Ya, jadi hak muslim kalau dia bersin itu ada haknya kita. Haknya dia tunaikan kepada dirinya sendiri. Itu adalah dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, kalau nggak salah saya pernah baca dalam dunia kesehatan, kalau saat orang-orang berbersin itu beberapa detak jantungnya, tarikan nafasnya di rongga dadanya itu tertahan beberapa detik. Maka ketika kita bersin, kemudian kita masih hidup, kemudian kita masih bisa bernafas, organ-organ di tubuh kita bisa bergerak lagi, itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka setelah bersin, sunnahkan untuk kita mengucapkan fahamidallah fashammithu. Maka kita yang jawab itu jawab dengan bersin, jawab dengan alhamdulillah. Yang mendengar yarhamukallah. Kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Sekarang kita praktek. Saya bersin. Alhamdulillah. Jawabnya Yarhamukallah. yarhamukallah. Kemudian saya jawab lagi fahamidallahi fasyam. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Dijawabnya seperti itu. Jadi saya bacakan hadis yang lengkapnya. Hakul muslim ala muslim sita idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia memanggilmu, maka jawab. Jawab panggilan tersebut. Ini konteksnya besar nih. Idza da'aka, bukan mengundang saja, tapi ketika dia memanggilmu, jawab. Entah itu panggilan kemanusiaan. Dalam konteks modern, saat kita melihat bencana sosial, saat kita melihat orang-orang lagi dalam susah, kelaparan, makan, minum, berarti itu termasuk haknya dia yang harus kita tunaikan. Maka cari orang-orang. Ini saya melihat ada sebagian bunda-bunda yang menyiapkan nasi Jumat. Gitu. Banyak ini. Maka istiqomahlah. Bisa jadi dari sebutir nasi itu nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Karena itu termasuk sedekah jariyah. Bayangkan setiap nasi yang ia makan menjadi energi, kemudian energi itu selama hidupnya dia gunakan untuk amal baik, sholat, puasa, zakat, kita juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya, idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza 'atasha fahamidallahi fashammithu wa idza marada fa'udhu, ya, fa'udhu. Apabila dia sakit, fa'udhu. Datangi dia. Wa idza mata fattabi'hu, maka ikuti. Ikuti ini berarti mengurus mayat ini bukan hanya kita mandikan terus kita balik. Tapi kalimatnya wa idza mata fattabi'hu. Nah, kata dasarnya ittaba'a yattabi'. Maka berarti kita mengikutinya sampai dia di liang lahat, sampai dia dikuburkan dengan cara sempurna, barulah kita balik. Maka ingat, bukan hanya sekedar datang ini. Kecuali memang kita tidak sempat, dia sudah dikuburkan baru kita sempat datang. Wa idza marada fa'udhu.
apabila dia sakit, maka jenguklah. Nah, jenguklah ini bisa didoakan, bisa seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, bisa ya kita ikuti bareng-bareng di dalam sebuah hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Bisa ikut semuanya? Kalau enggak saya potong-potong. An Abi Hurairah 1 2 3 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hakul muslim alal muslim sittun. hakul muslim ala muslim Sittun. Baik. Dalam sittun. dalam kitab hadis yang lain ada tambahannya kilaman hunna ya Rasulullah. Kilaman hunna apa itu ya Rasulullah? Sahabat bertanya kan. Hak muslim sama muslim itu ada 6. Sahabat bertanya kilaman hunna ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Tapi dalam sebuah kitab yang lain langsung menyebutkan qala. Nah, Rasul langsung menyebutkan tanpa ada sahabat yang jeda untuk bertanya. Qala. Kita ikut bareng-bareng ya. Qala. qala Idza laqitahu Idza laqitahu fasallim alaihi. fasallim alaihi Idza da'aka wa idza da'aka fa'ajibhu. fa'ajibhu Wa izastansohaka wa idza fansahhu. Wa idza atasa wa idza atasa fahamidallahi fashammithu. fasammithu Wa idza marada wa idza marada fa'udhu. fa'udhu Wa idza mata wa idza mata fattabi'hu. fattabi'hu. Ini rawahu Muslim. Nah, itu di antara hak-hak muslim alal muslim sittah. Idza laqitahu fasallim alaihi, idza da'aka fajibhu, idza stansahaka fasahu, wa idza atasha fa minallahi fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi. Maka tunaikan hak-hak sama muslim, maka Allah juga akan memenuhi hak-hak kita. Maka dalam sebuah yang sering kita dengar, yarhamukum man fil ard yarhamukumullah man fis sama. Apabila kita memberikan kasih sayang terhadap sesama di muka bumi ini, maka seluruh penduduk langit juga akan memberikan kasih sayang kepada kita. Peduli terhadap satu sama lain, bangkit mendukung apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabat kita. Karena terkadang kebaikan itu kalau tanpa dukungan membuat orang itu tidak istiqomah. Maka yang sudah baik-baik ini didukung, yang sedang berusaha untuk baik juga didukung, disupport, sehingga lingkungan kita penuh dengan kebaikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyana jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari Ustadz Muhammad Rashid Ridho pada sore hari ini. Selanjutnya kepada Bunda dan juga teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan? Bunda Lili mungkin? Izin bertanya Ustazah. Silahkan Kak Dewi. Kakak atau Bunda ini? Bunda. Ya, Bunda Dewi. Ya, Silakan Bunda. Terima kasih Ustazah. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya. Tadi kan itu ya, kewajiban muslim itu menghadiri undangan ya, datang ke undangan. Terus kalau ada undangan dari undangan pernikahan, tapi ini keluarga non muslim, terus pernikahannya juga apa ya, ada sih yang bukan di gereja, itu maksudnya kayak di hotel tapi yang tempatnya itu ya yang campur gitu, maksudnya dia juga apa ya, makanannya itu kayaknya nggak halal gitu. Sebaiknya kita datang apa enggak Ustadz? Baik.
Pertama, dalam kaidah fikih itu ya, ada kaidah-kaidahnya. Termasuk misalnya contoh, ini dalam kaidah lain, bukan dalam kita datang undangan. Apabila ada dua kemudaratan, maka pilih mudarat yang paling sedikit. Contoh, na'udzubillah, ini supir. Kalau dia mau kecelakaan, dia banting setir ke kiri, dia masuk ke jurang, semua penumpang bisa mati. Tapi kalau dia banting setir ke kanan, kemudian di depan itu hanya satu motor, mungkin yang meninggal hanya satu motor, maka ambillah mudarat yang paling kecil. Jadi sebuah pilihan itu harus dipilih. Saya juga pernah menyampaikan kepada seseorang, misalnya dalam sebuah pemilihan kepala daerah, nah, dua-duanya ini misalnya kurang baik, tapi pilihlah yang paling kira-kiranya sedikit mudarat. Karena kalau kita tidak milih, orang-orang yang tidak pro Islam lah yang akan milih. Orang-orang yang tidak peduli agama kita lah yang memilih. Ini dalam konteks hukum ini. Oke. Pertama, kita hidup ini tidak lepas dari muamalah. Muamalah bainallah, muamalah bainannas. Selagi itu bukan acara-acara yang mengganggu akidah. Pertama, ya, seperti acara Natal, kemudian acara-acara di manapun gitu. Nah, itu kita dilarang datang, dilarang untuk memenuhi. Tapi jikalau hal itu tidak bertentangan dengan akidah kita, untuk bermuamalah boleh. Contoh lagi bermuamalah kita hidup, kalau kami di Kepulauan Riau ini, tetangga-tetangga kami banyak yang non-muslim, bahkan kedai-kedai semuanya non-muslim semuanya. Nah, maka kita tidak apa-apa bermuamalah. Nah, maka tadi ketika ada undangan dari non-muslim, kita lihat acara tersebut, termasuk acara sakral agama mereka bukan. Yang pertama. Atau hanya resepsi. Sakralnya kan biasa kalau non-muslim menikah itu ada sumpah apa ininya, saya kurang tahu. Maka dilihat bagaimana. Kita ikut menyaksikan enggak? Kalau menurut pendapat saya, lebih baik kita jangan sampai saat prosesi. Bahasa kalau kita muslim itu akad ya. Kalau mereka seperti apa, maka Allah kan memberikan syarat pernikahan, di antaranya ada saksi wali, kemudian ada apa namanya itu maharnya. Berarti kita membenarkan yang dilarang oleh agama. Tapi kalau nanti dalam misalnya konteksnya dalam konteks resepsi, maka kita melihat banyak mudarat itu tidak termasuk dalam, menurut pendapat saya tidak termasuk dalam rentetan ritual ibadah mereka sekiranya resepsi. Gitu kan. Tapi kita lihat konteks di situ lebih banyak mudaratnya apa tidak? Contoh, kalau sekiranya di situ kalau antara minoritas dan mayoritas tidak masalah. Misalnya semuanya 90% non muslim, kita sendiri muslim, nggak ada masalah. Tidak ada masalah dengan pakaian yang kita pakai. Toh tidak ada misalnya maaf cakap tidak ada rasisnya kan. Hanya kita dilirik banget gitu, tidak kan. Nah, maka kita lihat kalau kita datang banyak mudaratnya apa banyak manfaatnya. Kalau misalnya yang terakhir adalah kalau kita takut seandainya kita datang akan menggugahkan iman kita, maka sebaiknya kita tidak usah datang. Tapi itu kan resepsi. Tapi ada pula ulama yang menyatakan kita ini sangat lemah. Kita lihat makanan, kok iman kita yang lemah. Gitu. Kita lihat sesuatu yang tidak baik, kok iman kita yang lemah, berarti ada yang salah dengan iman. Sebenarnya kita itu ada tantangan untuk berbuat baik, baru kita berbuat baik, atau kita berbuat baik. Jadi selagi pertama itu tidak ritual ibadah mereka, boleh. Yang kedua, kita lihat lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Kalau kita melihat lebih banyak manfaatnya, merekatkan ukhuwah Islamiyah, merekatkan ukhuwah watoniyah, gitu ya. Hubungan baik antar bangsa, antar bernegara, hidup berdampingan, penuhi. Apalagi dia tetangga kita, nggak enak kita. Kan gitu. Apalagi lingkungan kami. Kalau lingkungan kami di Kepulauan Riau ini, banyak banget ya. Kayak misalnya cucu cicitnya ini kakek-kakeknya masih ada keturunan Chinese gitu. Kita nggak datang,
nggak enak pula. Tapi ingat, nah, kalau ada makanan-makanan yang tidak disiapkan secara halal, maka kita hati-hati. Atau kita datang, kemudian kita memberikan ucapan selamat, atau kita memberikan kado, itu kan sudah cukup. Nah, misalnya kita tidak harus makan kalau kita takut ini halal ataupun haram. Jadi yang pertama, selagi itu tidak acara yang berbau akidah atau acara-acara ritual akidah mereka, kita boleh bermuamalah. Yang kedua, kalau kita lihat banyak manfaatnya, maka datang. Tapi menurut saya, selagi itu untuk merekatkan ukhuwah watoniyah, hubungan bernegara satu sama lain, boleh kita. Gitu ya. Tapi kembali lagi bagaimana kemampuan pribadi kita melihatnya sendiri, sebaiknya seperti apa, maka kita yang lebih tahu. Baik, itu yang dapat saya jawab. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Baik, terima kasih Bunda Dewi yang sudah bertanya tadi. Kemudian di sini ada Kak Devi. Raise hand tadi, apakah ingin bertanya Kak Devi? Atau nyoba-nyoba aja? Ya mungkin tertekan ya. Kemudian yang lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya nambah sedikit. Nah, tentang pertanyaan tadi. Walaupun misalnya itu termasuk undangan keluarga kita sendiri, ataupun keluarga kita sendiri ada yang non-muslim, bukan berarti kita sebagai muslim memutuskan tali silaturahim kita. Maaf cakap, contoh antara Cici Larissa Chow, itu muslim. Kemudian ibunya non-muslim. Ya, bukan Cici Dania ya, tapi Cici Larissa Chow gitu. Nah, ibunya kan masih non-muslim. Dia sudah muslim. Tapi bukan berarti hubungan baik antara orang tua dan anak itu putus lantaran dia bukan sama-sama seakidah. Kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah itu ada kewajibannya sendiri-sendiri. Tapi kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua selagi orang tua tersebut tidak bertentangan arahannya untuk akidah kita tidak boleh melawannya. Termasuk orang tua yang wajib kita hormati. Termasuk orang tua yang wajib kita kasihi sampai akhir hayat mereka. Lihat bagaimana hubungan baik Rasulullah SAW kepada pengganti orang tuanya, ya, pamannya yang sampai meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi, tetap dia berbakti kepada pamannya, tetap dia berbuat baik kepada pamannya. Jadi itu tidak masalah, ya. Ini tambahan saja supaya kita tahu muamalah kita, dan muamalah kita juga ada batas-batasnya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rashid yang telah memberikan materi dan juga jawaban yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah sakofah keilmuan kita, dan apa yang disampaikan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang hak muslim sesama muslim itu tadi. Nah baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, Riyadhus Surah Yasin, kami persilakan kepada Bunda dan juga teman-teman untuk menuliskan doa-doa di kolom komentar yang nantinya akan dibacakan oleh Ustaz. Silakan ya Bunda dan teman-teman, tuliskan doa terbaik di sore Jumat ini. Insya Allah doanya makbul. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk memimpin Riyadhus Surah Yasin pada sore hari ini. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض وإلى مغربها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa untuk anak kami Ulfah Fadilah binti Zainal, mudah-mudahan mendapatkan keturunan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa untuk semua santriwan yang sedang melaksanakan ujian semester awal bersama Saka Adi Nugroho dan Ridwan Zaid, semoga diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam ujian mendapatkan hasil. Untuk Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Sitorahim serta keluarga, semoga diberikan rezeki, kesuksesan dan kebahagiaan akhirat. Mohon doanya untuk teman saya pada hari ini dari Bilahi wa Bilahi Rajiun, yaitu almarhum Muhammad Khairul Alfi Syahri bin Adnan. Nanti sisanya kita bacakan di akhir ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء قصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكنسه في الخلق أفلا يعلمون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kemudian doa untuk Bapak Sadidin bin Sokromo, Muhyiddin bin Enin, Sumarsi binti Suparno, Dewi Sucianin, Nursanti binti Sadimin, Salma Aulia Rahmadila binti Muhyiddin, Sarah Amalia Rahmadini binti Muhyiddin, Malik Faisal Rahman bin Muhyiddin, Mulki Farizal Rahman bin Muhyiddin. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur dalam saat beribadah istiqomah iman Islamnya, dapat hasil terbaik dalam ujian di pondok. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dijauhkan dari siksa kubur, tempat yang terbaik di sisi Allah. Mohon doanya untuk Ananda Ernita Fitriasni binti Muhammad Iji Fitrianto, semoga mendapatkan pendidikan untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi akhirat dunia. Mohon doanya untuk Ananda Gafrel Zuhair Zaidan Devrio agar tahriri diberikan ujian tahririnya diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil terbaik dan agar istiqomah dalam belajar. Amin. Mohon doa juga untuk cucu ponakan yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Anissa binti Rio Aulia Muzen bin Eko Purnomo diangkat penyakitnya. Allah Alamin. Saya juga mohon doanya dilancarkan rezeki, urusan, kemudahan segala apapun, khususnya di tesis saya, semoga bisa selesai tepat waktu. Kita doa bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح نياتنا وسكن نياتنا واجعل كل ما عملنا وكل ما فعلنا لعبادة لنا لوجهك الكريم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم في معهدنا هذا دار السلام واصفر عنه شر الظالم ومكر الماكر أينما كان وكيفما كان اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا هذا دار السلام ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sekiranya orang tua kami masih berada di sisi kami, ya Allah, izinkan kami berbakti kepada mereka. Sekiranya mereka telah mendahului kami, ya Allah, berikan kami tabungan terbaik untuk selalu memberikan hadiah terbaik kepada mereka.
Allah, jadikanlah rezeki yang kami cari, ilmu yang kami cari menjadi ilmu dan rezeki yang bermanfaat bagi diri kami dan lingkungan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang istiqomah dalam berbuat baik. Jadikanlah kami orang istiqomah dalam ibadah. Janganlah Engkau cabut nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada diri kami, Allah. Jadikanlah kami beserta keturunan kami menjadi keluarga yang cinta pada Al-Quran. Jadikanlah kami beserta anak keturunan kami menjadi hafiz, Allah, menjadi qari'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap langkah kami ini penuh berkah. Jadikanlah setiap langkah kami ini membawa kebermanfaatan bagi lingkungan kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami, adik-adik kami, teman-teman kami dalam menuntut ilmu. Mudahkanlah mereka dalam menjawab setiap ujian yang diberikan. Ya Allah, berikanlah mereka ujian-ujian yang mampu mereka selesaikan dengan cara, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jaza kepada Ustaz Muhammad Rashid Ridho. Semoga doa-doa yang sudah dibacakan tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga nikmat iman sehingga kita dapat bertemu kembali di kajian barbecue Jumat depan. Baik, Amin. dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula kajian kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata saya. Kemudian kepada Allah, saya mohon ampun. Kita akhiri kajian ini dengan mengucapkan hamdalah, doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Izin semuanya. bicara. Sampai bertemu pekan depan. Saya ucap ya. Izin live ya.